Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Erianti Ika Putri dengan NIM 102230079, kelas SMP. Di sini saya akan membahas tentang materi dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah hakikat pelarangan kans, ihtikar, dan gahar. Yang kedua adalah definisi riba, bunga bank, dasar hukum, dan jenis macam riba. Yang ketiga adalah hukum bermuamalah dengan bank konvensional. Yang keempat, hukum mendirikan bank Islam serta tanggapan atas pihak yang menghalalkannya. Hakikat pelarangan kans. Menimbun emas dan perak hukumnya adalah haram. Dengan pernyataan gamblang di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yakbizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabassarhum bi'adzabin alim. Yang artinya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkahkan keduanya di jalan Allah, maka beritahulah mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Ancaman dengan siksaan pedih terhadap orang-orang yang menyimpan emas dan perak ini merupakan dalil yang jelas bahwa Asy-Syari menuntut dengan tuntutan yang tegas agar aktivitas menyimpan emas dan perak itu ditinggalkan. Dengan demikian, menyimpan emas dan perak itu haram. Hakikat pelarangan ihtikar. Ihtikar atau penimbunan yaitu membeli komoditas makanan pokok pada saat keadaan tertentu, kemudian menimbunnya dan menjualnya kembali dengan harga yang mahal pada saat kebutuhan mendesak. Mayoritas fuqaha berpendapat haram pada praktek ini berdasarkan landasan hukum yang ada. Berdasarkan landasan hukum praktek penimbunan harta terdapat dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abdullah. Artinya dari Sa'id Ibnul Musayyib, dari Ma'mar bin Abdillah, dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang menimbun kecuali dia berdosa. Asy-Syaukani memberikan pendapat bahwa ilat keharaman perbuatan menimbun harta itu bila merugikan kaum muslimin. Namun jika tidak sampai merugikan, hukumnya tidak diharamkan. Pendapat ini seolah memberikan jalan tengah bahwa keharaman dari praktek penimbunan harta itu dilihat dari segi ilatnya. Hakikat pelarangan gahar. Gahar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dalam syariat Islam, jual beli gahar ini terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang artinya Rasulullah melarang jual beli al-hasah dan jual beli gahar. Menurut para ulama, ini gahar hukumnya ada 3. Yang pertama adalah gahar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gahar yang menyolok, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Seperti contoh jual beli mulamasah, mudabasah, bai al-hasah, bai al-malahi, bai al-madamin, dan sejenisnya. Yang kedua adalah gahar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gahar ringan. Para ulama sepakat jika suatu gahar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya seseorang membeli rumah dengan tanahnya. Yang ketiga adalah gahar yang masih diperselisihkan apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan yang lain-lainnya. Kemudian ini yang kita bahas adalah definisi riba. Secara bahasa, riba berarti al-ziyadah atau tumbuh subur, tambahan.
Menurut istilah, ada suatu ahad atau perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara. Atau dalam tukar-menukar itu ada suatu tambahan meskipun tidak seketika itu menerimanya. Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba atau bunga pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi, dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum. Para ulama sepakat hukum riba adalah haram. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperbolehkan dahulu menjadi miliknya, dan urusannya atau terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua adalah Surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Yang ketiga adalah Surat Al-Baqarah ayat 278, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut, jika kamu orang beriman. Dan yang ketiga adalah Surat Ali Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Ar-Rum ayat 39 memiliki arti dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian dasar hukum riba yang kedua adalah al-hadis. Saksi riba meliputi semua pihak yang terlibat, sebagaimana terlihat dalam hadis yang inti kandungannya bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang makan barang-barang riba dan orang yang mewakilinya, penulisnya dan dua orangnya, dan sabda beliau, mereka semua adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kita bahas adalah jenis-jenis riba. Jenis riba ada 4. Yang pertama adalah riba hort, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tentunya yang disyaratkan terhadap yang berutang atau muhtarid. Yang kedua adalah riba jahiliyah. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada yang ditetapkan. Yang ketiga adalah riba fadl, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan yang terakhir adalah riba nasiah, adalah penangguhan penyerahan atau penerima jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan bahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan
kemudian. Hukum bermuamalah dengan bank konvensional. Dalil yang mengharamkan yaitu antara lain yang pertama adalah dosa besar. Mereka mengklaim bahwa bank konvensional meminjamkan uang dan harus dikembalikan dengan kelebihan. Dan itu adalah praktek riba, dan riba itu salah satu dari 7 dosa besar yang harus dijauhi. Berdasarkan hadis riwayat muttafaq alaihi yang berbunyi, jauhilah oleh kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina. Maka dengan ini, bank itu haram, dan bermuamalah dengan bank pun ikut jadi haram juga. Kedua, diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kecuali dosa memakan riba harta. Bahwa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Tiga adalah debu riba. Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan riba. Jika dia memakannya, dia akan terkena asapnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis debu riba ini biasanya digunakan untuk menggeneralisir haramnya bermuamalah dengan bank konvensional. Walaupun tidak semua prakteknya selalu ribawi, tetapi biar bagaimanapun juga tetap akan terkena debu-debu riba. Yang keempat, noda kecil merusak semua. Meski tidak semua praktek di bank itu haram, namun menurut mereka noda kecil sekecil apapun akan merusak semuanya. Sebab keberkahannya akan hilang karena hal-hal kecil yang diabaikan. Dan karena bank memberikan manfaat atau faidah, maka dianggap ini sama saja dengan al-hard jarra manfaah, yang secara tekstual memang hadisnya menyebutkan riba. Semua pinjaman uang yang melahirkan manfaat maka termasuk riba. Hadis riwayat Al-Harits. Kemudian dalil yang menghalalkan tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional. Yang pertama adalah yang bunganya berlipat ganda. Kalaupun bank itu mempraktekkan bunga, namun bunganya tidak sebagaimana bunga jahiliyah di masa lalu, yaitu bunga yang berlipat ganda. Bunga bank itu bunga yang kecil, tidak akan sampai mencekik peminjamnya. Sebaliknya, para peminjam justru akan semakin dipacu untuk bisa berbisnis lebih luas lagi. Sementara yang diharamkan di dalam Al-Quran hanyalah riba apabila bunganya tinggi atau berlipat ganda. Hal ini sebagaimana larangan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 130. Mereka berpendapat bahwa riba itu haram dan riba berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat. Yang kedua adalah hukum asal muamalah itu boleh. Pada dasarnya praktek perbankan itu posisinya berada dalam bab muamalah, di mana prinsip dasarnya adalah kebolehan. Kaidah yang sudah disepakati oleh semua kalangan nampaknya tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Yang ketiga adalah Nabi bermuamalat dengan rentenir. Dalam sirah nabawiyah kita menemukan fakta bahwa meski praktek ribawi itu diharamkan, namun Rasulullah SAW tetap melakukan akad muamalah dengan
mereka yang terbiasa berpraktek ribawi. Contohnya ketika beliau berhutang gandum kepada Yahudi yang pekerjaannya sebagai rentenir. Beliau tetap bermuamalah dan bisa mengajaknya menggunakan akad yang halal, yaitu ahad ran alias gadai. Namun si Yahudi tetap bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kita bahas adalah hukum mendirikan bank Islam. Ada 3. Yang pertama ini saya bahas adalah bank hukumnya mubah. Alasannya bahwa di suatu negara keberadaan bank sangat dibutuhkan dan tidak bisa ditiadakan. Bank bermanfaat dalam kehidupan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Bunga bank berbeda dengan riba. Bunga bank diperoleh dari usaha produktif, sedangkan riba diperoleh dari pemerasan dan akibat keterpaksaan orang-orang yang lemah. Ulama yang memperbolehkan ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Jabir RA, ia telah berkata, aku pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau mempunyai utang kepadaku. Kemudian beliau membayar utangnya dan memberikan tambahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah bank hukumnya haram. Alasannya bahwa setiap transaksi bank akan terdapat unsur bunga. Bunga ini sama dengan riba, dan riba hukumnya haram. Bank dianggap haram sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti atau mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusannya atau terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga adalah bank hukumnya syubhat atau masih ragu tentang haram atau tidaknya. Alasannya bahwa pada satu sisi bank ini dapat dibutuhkan bagi kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain, setiap bank akan ada bunganya, yang berarti riba, sehingga bank itu belum jelas halal dan haramnya. Tanggapan pihak yang menghalalkan bank Islam. Yang pertama adalah Syekh Dr. Ali Jum'ah. Beliau adalah mufti resmi negara Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank yang pertama adalah bahwa para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang kehalalan atau keharamannya. Maksudnya akan selalu ada pendapat yang mengharamkan sekaligus yang menghalalkan. Beliau lebih cenderung memandang uang itu adalah syar hasil keuntungan usaha. Yang kedua adalah Syekh Dr. Ahmad Thayyib. Beliau saat ini masih menjabat sebagai Syaikhul Azhar di Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank ini sama dengan para pendahulunya, yaitu menganggapnya bukan sebagai riba. Yang ketiga adalah Syekh Dr. Muhammad Syed Tanatawi. Beliau di masa hidupnya menjadi Syaikhul Azhar, yaitu pemimpin tertinggi di Al-Azhar, sekaligus menjadi pimpinan Majma' Buhutz Islamiyah di Al-Azhar. Dalam fatwanya, beliau menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tetapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. Meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan di awal, namun beliau berpendapat bahwa hal itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridho di antara kedua belah pihak. Yang keempat adalah Syekh Dr. Muhammad Abduh. Beliau adalah contoh tokoh senior kebangkitan Islam pada masa modern yang menjadi inspirator banyak gerakan pembaharuan Islam di berbagai negeri. Di dalam kitab tafsirnya karya Al-Manar, Abduh
melanjutkan pembahasan khusus dalam masalah bunga bank, di mana beliau memandangnya bukan riba sebab uang yang disimpan di bank itu memberi manfaat kepada kedua belah pihak, yaitu yang punya uang ataupun yang meminjamkan. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.